Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu kembali pada pertemuan yang ke-14 ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Maka dari itu, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 7 orang, yang pertama Anisya Damayanti, yang kedua Anjarwati, yang ketiga Anis Nurlaila, yang keempat Anissa Yasfa, yang kelima Aprilia Maharani, yang keenam Akmarina Ayu, yang ketujuh Desi Rahmawati. Kami akan mempresentasikan sebuah video hasil kerja diskusi kelompok kami mengenai materi penulisan ilmiah dan persiapannya. Apa saja sih yang akan kami bahas dalam video kali ini? Yuk, langsung saja simak video penjelasannya ya teman-teman. Pertama, pengertian menulis. Hal-hal yang akan dibahas yaitu A. Pengertian menulis, B. Tujuan pengajaran menulis, C. Kegunaan menulis. Pengertian menulis. Menulis merupakan kemampuan seseorang untuk mengungkapkan ide, pikiran, pengetahuan, ilmu, dan pengalaman hidupnya dalam bahasa tulis yang jelas, runtut, ekspresif, enak dibaca, dan bisa dipahami orang lain. Henry Guntur pernah berpendapat bahwa menulis adalah suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. Jadi, pengertian menulis adalah pekerjaan menerangkan atau menyusun kata, frasa, kalimat, dan alenia yang dipadukan dengan topik dan tema tertentu untuk memperoleh hasil akhir berupa karangan. Karangan adalah penjabaran suatu gagasan secara resmi dan teratur tentang suatu topik atau pokok pembahasan. Tujuan pengajaran menulis. Yang pertama, mendorong siswa untuk menulis, yang tentunya menulis secara jujur dan bertanggung jawab dalam hal penggunaan bahasanya. Yang kedua, merangsang imajinasi dan daya pikir intelek. Perlu diketahui bahwa kegiatan menulis itu memaksa seseorang untuk lebih banyak menyerap, mencari, serta menguasai informasi. Jadi, secara tidak langsung, otak kita akan diproses untuk berdaya pikir intelek. Maksudnya, dengan kita menguasai banyak informasi, maka imajinasi dari tulisan kita tidak hanya sekedar imajinasi atau bahkan asumsi yang tidak jelas, melainkan memiliki kejelasan, ketetapan, dan relevansi dari tulisan dan informasi yang kita dapat. Lalu yang ketiga, menghasilkan tulisan atau karangan, yaitu tulisan atau karangan yang bagus dalam organisasi ketetapan dan kejelasan penggunaan bahasanya. Kegunaan menulis. Yang pertama, dapat lebih mengenali kemampuan dan potensi diri seseorang. Karena saat kita menulis, kita pasti sudah menguasai segala informasi dari apa-apa yang kita tulis. Informasi-informasi itulah yang merupakan kemampuan dan potensi. Mengapa bisa begitu? Karena informasi setiap orang itu bisa saja berbeda, sesuai dengan apa yang mereka minati. Lalu yang kedua, memperkaya pembedaraan bahasa, baik itu dari kalimat aktif maupun kalimat pasif. Yang ketiga, melahirkan pikiran dan perasaan dengan lebih teratur secara tertulis. Maksudnya, saat kita menulis, kita akan melatih ekspresi jiwa dalam bentuk tulisan. Lalu yang terakhir, sebagai latihan penggunaan ejaan yang tepat. Kedua, macam-macam karangan. Hal-hal yang akan dibahas yaitu A. Karangan deskripsi, B. Karangan narasi, C. Karangan eksposisi, D. Karangan argumentasi, E. Karangan persuasi. Jenis karangan ilmiah antara lain paper atau makalah, skripsi, disertasi. Paper pada umumnya berisi laporan hasil bacaan. Skripsi merupakan tulisan keilmuan yang dibuat oleh mahasiswa sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana. Tesis untuk pasca sarjana dan disertasi untuk doktor merupakan karangan ilmiah yang dipersiapkan mahasiswa dengan penelitian cermat di lapangan. Berdasarkan cara penyajian pokok bahasanya, tipe karangan ada 5, yaitu Karangan deskripsi adalah karangan yang menggambarkan suatu objek atau peristiwa dengan sangat jelas sehingga pembaca seolah-olah dapat merasakan,
melihat, atau mengalami sendiri hal yang dibahas dalam karangan. Jenis karangan ini berkaitan dengan panca indera manusia. Karangan narasi adalah jenis pengembangan paragraf dalam sebuah tulisan yang memiliki rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu dengan urutan awal, tengah, dan akhir. Karangan narasi memiliki 3 unsur pokok, yaitu kejadian, tokoh, dan konflik. 3. Karangan eksposisi. Karangan eksposisi merupakan karangan yang bertujuan untuk memberitahu, mengupas, menguraikan, atau menerangkan sesuatu. Dalam karangan eksposisi, masalah yang dikomunikasikan terutama adalah pemberitahuan atau informasi. 4. Karangan argumentasi. Tujuan utama karangan argumentasi untuk meyakinkan pembaca agar menerima atau mengambil suatu doktrin, sikap, dan tingkah laku tertentu. Karangan argumentasi memiliki ciri sebagai berikut. 1. Mengemukakan alasan atau bantahan dengan tujuan mempengaruhi keyakinan pembaca. 2. Mengusahakan pemecahan suatu masalah. 3. Mendiskusikan suatu persoalan. 5. Karangan persuasi. Karangan persuasi adalah wacana yang bertujuan membuat pembaca percaya, yakin, dan terbujuk akan hal-hal yang dikomunikasikan yang mungkin berupa fakta, suatu pendirian umum, suatu pendapat atau gagasan, ataupun perasaan seseorang. Dalam karangan persuasi, fakta-fakta yang relevan dan jelas harus diuraikan sehingga kesimpulannya dapat diterima secara meyakinkan. Ketiga, persiapan menulis. Hal-hal yang akan dibahas yaitu A. Ciri-ciri tulisan yang baik. B. Persiapan menulis. Ciri-ciri tulisan yang baik menurut Sabarti dan kawan-kawan adalah yang pertama, bermakna. Yang kedua, bahasa jelas dan lugas. Yang ketiga, merupakan kesatuan yang bulat. Yang keempat, singkat namun padat. Yang kelima, memenuhi kaidah bahasa. Yang keenam, bersifat komunikatif. Langkah-langkah agar dapat menulis ilmiah dengan baik. A. Memilih pokok persoalan. Pokok permasalahan atau pokok persoalan tidak lepas dari topik dan tema. Topik adalah gagasan sentral yang menjiwai seluruh isi karangan. Topik karangan adalah hal pokok yang diungkapkan dalam karangan atau hal pokok yang dituliskan. Tema karangan adalah gagasan dasar yang mendasari sebuah karangan. Perlu diperhatikan bahwa persoalan yang dipilih disesuaikan dengan kemampuan penulis, menarik, merangsang dan menambah wawasan bagi penulis agar dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang diinginkan. B. Persiapan menulis. Yang pertama, menentukan judul. Judul tulisan dibuat dengan singkat dan jelas, serta mencerminkan isi yang ditulisnya. Judul tulisan hendaknya tidak terlalu panjang, namun menarik. Langkah yang kedua dalam persiapan menulis yaitu menentukan tujuan penulisan dan menganalisis pembaca. Agar tidak menyimpang dari topik yang dibicarakan, tujuan harus dirumuskan dengan baik. Penulis sebelumnya harus mampu menganalisis siapa yang akan membaca tulisannya nanti. Tulisan yang sesuai dengan selera pembaca tentu akan menyenangkan pembacanya pula. Langkah yang ketiga, yaitu menyiapkan kerangka karangan. Apa sih yang dimaksud dengan kerangka karangan itu, teman-teman? Kerangka karangan adalah kerangka tulis yang menggambarkan bagian-bagian atau butir-butir isi karangan dalam tataan yang sistematis. Bentuk kerangka karangan ada dua, yaitu kerangka topik dan kerangka kalimat. Lalu, apa sih yang membedakan di antara keduanya? Kerangka topik adalah kerangka karangan topik yang ditulis hanya topik utamanya. Sedangkan kerangka kalimat adalah kerangka yang ditulis dengan topik yang ada dibuat dalam bentuk kalimat. Dalam membuat kerangka karangan harus diperhatikan cara penomoran atau penandaan urutan. Ada dua model penandaan urutan. Yang pertama menggunakan nomor campuran, yang kedua menggunakan angka Arab. Dalam menggunakan nomor campuran, kita bisa menggunakan sistem campuran huruf dan angka. Angka Romawi besar itu menandakan untuk bab, sedangkan huruf Romawi besar itu menandakan untuk subbab. Sedangkan menggunakan model angka Arab,
bisa kita sebut dengan digit. Contohnya bisa teman-teman lihat pada gambar yang telah dicantumkan dalam PPT ini ya. D. Mengumpulkan bahan. Yang dimaksud bahan penulisan adalah semua informasi maupun data yang dipakai untuk mencapai tujuan penulisan. Data tersebut mungkin berupa teori, contoh-contoh, rincian atau detil, perbandingan, fakta, hubungan sebab akibat, pengujian dan pembuktian, angka-angka, kutipan, gagasan, dan sebagainya, yang dapat dijadikan bahan oleh penulis dalam mengembangkan topik yang dipilih. Hasil pencarian bahan yang sudah dilakukan sebaiknya disimpan dengan pengaturan yang rapi. E. Menulis konsep karangan. Konsep karangan merupakan proses pengungkapan butir-butir gagasan yang sudah disusun secara sistematis dalam kerangka karangan. Sebaiknya, konsep karangan yang sudah dibuat dikonsultasikan dulu kepada dosen pembimbing sebelum dikembangkan lebih lanjut. Hal-hal yang biasanya memerlukan banyak perbaikan, yaitu berkaitan dengan aspek isi menyangkut gagasan yang dikemukakan oleh karangan. F. Menulis daftar pustaka. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ada perbedaan mengenai daftar acuan dan daftar pustaka. Penulis dari sumber informasi yang diacu ini harus tercatat dalam daftar acuan pada halaman terakhir dari penulisannya. Daftar acuan ini hanya terdapat dalam laporan penelitian, skripsi, tesis, maupun disertasi. Daftar pustaka tidak disarankan dalam penulisan laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi. Maksudnya, tentu agar penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi memanfaatkan sumber informasi yang telah ada atau penelitian yang telah dilakukan orang lain untuk dikembangkan sebagai inspirasi penelitian baru atau membangun suatu informasi baru. Demikian video penjelasan materi mengenai penulisan ilmiah dan persiapannya dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan yang baik kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Semoga video penjelasan materi kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.